Jadi kejadiannya itu kurang lebih sekitar jam 1 pagi lah ya. Nah, waktu itu gua tuh emang dari Dago Atas ya. Nah, dari Dago Atas itu biasanya ini nggak tahu ya, kan turun tuh dari Simpang Dago ke bawah kan, karena, gua langsung ketika dari Dago itu mau ke kosan, daerah Cicahem ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja malah ambil belok yang ke kanan. Ya mungkin mungkin, yang pernah di Bandung atau teman-teman yang di Bandung tahu ya dari Dago dari atas ketika di simpang tuh ya, ketika di perempatan malah ambil jalur kanan, jalurnya ke Siliwangi. Nah dari situ ya memang kalau bukan weekend ya, kalau bukan weekend itu sepi banget, itu sepi banget. Nah pas sebelum jembatan Siliwangi entah ngelamun, entah gua banyak pikiran, motor kan sendiri kan gitu kan. Gua nggak nyadar itu ya, kok mau lewat sana, terus tiba-tiba di samping sebelah kiri ada sosok kayak orang ya, kayak tapi kecil. Gua merinding langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelang malam, gimana kabarnya? PRT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini eksklusif ya. Waduh, spesial buat para subscribernya jelang malam karena ini cerita dari admin langsung atau yang punya channel langsung ya. Cerita Pak RT selama Pak RT ada di Bandung, selama Pak RT stay di Sumedang juga gitu kan ya. Ini cerita-cerita bukan dari orang lain. Entah kenapa kemarin kepikiran teman-teman ya. Sebenarnya gue tuh banyak cerita dari awal cerita pendakian, terus cerita pada saat ngekos di Bandung, cerita waktu masih bujangan di Sumedang juga gitu kan. Nah ini kayaknya bolehlah dibikin satu video ya untuk nantinya kalau misalkan Pak RT mau nonton bisa nonton di channel sendiri ya teman-teman ya. Nah baik, sekali lagi ya ini disclaimer dulu ya, Pak RT benar-benar menceritakan cerita pengalaman hidup ya, tapi yang berbau horor dan misteri. Nah ini buat teman-teman juga kalau punya ya cerita-cerita boleh teman-teman kirim via WA atau via email ya. Nanti Pak RT bawakan dengan versinya jelang malam. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa eh, mengingatkan waktu-waktu muda ya, zaman-zaman Sumedang tempo dulu, Bandung tempo dulu gitu kan, karena Pak RT akan rangkum kurang lebih 1 jam nih ya, 1 jam ya, banyak ya ceritanya nanti. eh Kalah dibikin yang seapik mungkin, serapih mungkin, senyaman mungkin, dan teman-teman bisa ngerasa enjoy ya. Dan kalaupun ada kritik-kritik boleh ramaikan di kolom komentar. Tentunya cerita horor Pak RT akan kita kupas tuntas di channel Jelang Malam. Oke, para subscriber Jelang Malam, ini perdana dibikin seperti ini, atau mungkin yang video tahun lalu ada juga yaitu cerita horor pendakian waktu di Cakrabuana ya, tapi mungkin udah lama banget gitu kan ya. Nah kemarin sempat mikir ya, karena Pak RT ini jujur live dan rajin lagi bikin short gitu maksudnya. Padahal ya minggu-minggu kemarin kan akun channel Jelang Malam ini sudah alhamdulillah diakui sebagai partner yang resmi ya, alias dimonetisasi. Jadi kenapa ya tiba-tiba sudah dimonet malah melempem tuh semangatnya bikin video panjang ya, manusia lah kadang-kadang ya. Tapi ya semangat lagi karena semakin hari subscribernya malah nambah terus ya, dari 15.000, 16.000, sekarang udah 17.000 dan mendekati ke 17.000, jadi mendekati ke 18.000. Yang tidak ada yang tidak mungkin ya, mungkin di bulan ini selesai nyampe nih followersnya atau subscribernya di 20.000 subscriber
ini organik teman-teman ya, nggak ada yang lain-lain, karena mungkin teman-teman para subscriber ya suka ya. Kalaupun nanti ada kritik boleh teman-teman ya, dikritik aja dan nggak usah menunggu lama lagi. Ini cerita Pak RT waktu usia zaman-zaman sekolah ya, zaman-zaman SMA. Dan tentunya cerita ini di Sumedang teman-teman, karena Pak RT orang Sumedang. Orang Sumedang mana? Absen ya. Nah teman-teman, waktu itu Pak RT itu gua itu pakai gua aja ya, kalau saya mah nggak enak saya gitu ya, gua aja lah biar lebih akrab teman-teman ya. Nah waktu itu gua waktu masih zaman SMA, ceritanya entah tahun berapa lupa ya, takut salah ya. Tapi di Sumedang itu lagi marak-maraknya anak-anak motor. Ya udah mulai klub-kluban ya gitu kan, ada klub Matic. Karena waktu itu berbarengan ya. Karena Pak RT itu masuk klub MIK ya, Mio Klub Sumedang. Ya kalau nggak salah ya. Pokoknya salam ya buat para pendiri Mio Klub Sumedang ya. Masuk ya waktu itu. Nah terus Pak RT juga ikut juga komunitas motor balap. Nah percis banget ya, ini percis banget kejadiannya, karena ini masih muda, masih bujangan, disclaimer ya teman-teman ya. Jadi jangan apa ya yang itu disangkut pautkan ke lain hal lah, karena ini ceritanya unik. Nah padahal waktu itu kalau nggak salah kejadiannya di malam minggu, tapi agak sedikit malam, mungkin jam 11 malam ya. Nah Pak RT ini ada di jalur trek yang memang yang sering disuka dipakai balap-balapan motor kalau sudah malam ya. Itu daerah ya inilah depan Gria gitu, kita nongkrongnya di sana. Nah waktu momen itu ya, pada tahun itu motor 2 tak itu yang bener-bener lagi viral ya. Dan orang yang punya motor 2 tak ya, contoh kayak F1 ZR ya, itu mungkin 1-2 orang, apalagi udah di modifnya udah modif underbone alias modif balap. Nah kebetulan Pak RT ini ya kalau nggak salah, karena kan Mang Onet ya, Mang Onet ini salah satu mekanik yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan nonton ya, atau ada yang tahu nih orang Bojong Mang Onet ya. Jadi nostalgia kan, bawa motor yang F1 ZR warna oranye ya. Pas bawa ke tongkrongan, Pak RT ini pengen nyoba karena kan dari tempat nongkrongan itu sampai ke alun-alun Sumedang itu sebenarnya jalannya lurus teman-teman ya, lurus treknya kan. Nah, yang tahu ya orang Sumedang ya, bener nggak ya? Bener lah, dari Gria ya, nongkrong di BCA di situ ya, sampai mentok alun-alun Sumedang sampai Gedung Negara itu treknya lurus. Nah apalagi udah malam gitu. Ceritanya tes mesin ya, udah setelan underbone teman-teman, 2 tak lagi gitu kan, bret gitu kan. Nah pada malam itu cuacanya gerimis teman-teman ya, gerimis, hujannya nggak terlalu gede, gerimis. Dari situ ya tiba-tiba Pak RT itu belok ke daerah Gending ya, tapi yang masuknya dari apotek ya, dari apotek, lupa itu punya si Opik apa ya namanya, pokoknya dari perempatan lah. Nah belok ke kanan. Nah dari situ tadinya mau muter balik lagi ke trek awal tuh yang lurus ya, yang ya jalur Sumedang kota lah gitu kan. Nggak taunya ada temen ya, perempuan, teman sekolah ya. Nah nggak tahu dari mana atau nggak tahu dari warung, Pak RT nanya ya, bahasanya Besti mau kemana? Mau pulang? Deket teman-teman, dari jalan itu ke rumahnya itu dekat 200 meter lah gitu kan ya, karena gerimis hujan kan, ikut tuh ya. Ayo katanya Pak RT, lumayan lah 2000-an bahasanya gitu kan. Ikut udah. Nah dari posisi rumahnya itu jadi ada jalur juga yang tembus ke jalan bypass ya. Ini disclaimer juga, Pak RT tidak akan sebutkan detail ya, karena masih ada jalannya dan masih dipakai jalan alternatif ya. Nah
Dari rumahnya teman Pak RT itu ke jalan bebas itu lumayan, mungkin ya 1 kilo lah gitu kan. Tapi jalurnya jalur tikus teman-teman, yang cukup 2 mobil, dan itu pun kalau berpapasan harus agak minggir sedikit. Nggak tahu ya, kepikiran mau tes lagi motor tapi ke jalur bebas. Jadi jalur Raga Diem, Karapiak, bebas, nanti belok dari Karapiak itu dari pom bensin ngambilnya jalan kampus, ada Unsap ya, kampus Sumedang. Nah, tembus lagi kan ke Anggrek ya, langsung ke tempat tongkrongan. Nggak tahu ya, harusnya kan muter balik, dalam artian muter balik ke jalan gede lagi, tapi mau ngambil ke jalan situ. Udah tahu teman-teman ya, walaupun kondisinya mau malam minggu kayak mau seramai apapun, kalau sudah malam jalur itu tuh sepi. Nah, ini pengalaman asli ya yang saya alamin, dan tidak dikurangi, tidak dilebih-lebihkan ya. Daerah situ tuh, jadi setelah daerah pemukiman, jadi teman-teman bayangin ada agak belok sedikit, tapi kanan kirinya sudah sawah. Dari situ tuh cuman 300 meter aja, kanan kiri sawah, keluar ada rumah-rumah ya, baru jalan gede lagi lepas dari gapura. Nah, sebelum ke persawahan itu ada jembatan kecil, tapi dari sebelah kiri itu ada pohon bambu yang apa ya, yang kayak ginilah ke jalan gitu kan, ini jalan ngarondoy kalau orang Sunda bilang mah ya. Nah, dari situ, karena kan posisinya kalau motor-motor balap itu jarang pakai lampu teman-teman ya, kalau teman-teman suka olahraga balapan ya. Tapi ketika anjir merinding karena ini ya memang Pak RT alamin langsung ya. Ketika dari situ ada mobil yang dari sini teman-teman, yang dari depan ya. Dan setelah masuk kan itu jalan tuh gitu ya, agak lumayan jauh, kanan kiri sawah, nggak ada rumah-rumah. Jadi ketika mobil dari depan tapi agak sedikit jauh pun, itu kan lampunya tembak kan ke kita, jadi agak kelihatan tuh. Itu di sebelah kanan di jembatan ya, Pak RT jelas banget teman-teman, ada sosok rambutnya panjang. Iya, merinding teman-teman, merinding sumpah ini merinding, jadi inget lagi ya. Rambutnya panjang, jadi posisinya kayak gini rambutnya ya, panjang, terus pakai memang bajunya putih gede kayak gombrang banget gitu kan. Anjir merinding gitu. Bentar, karena saking takutnya ya ini, tapi otak masih di alam bawah sadar, masih berpikir rasional ya. Kalau digas karena itu tikungan, takutnya ada pasir jatuh masuklah ke sawah. Nggak digas, mikirnya anjir gimana kalau ikut, atau ya hal-hal yang lain lah gitu kan. Nah itu normal kan, orang ya takut normal teman-teman. Mau digas takut ya, akhirnya itu benar-benar yang apa ya, dari ujung rambut ke ujung kaki benar-benar merindingnya itu udah kayak kram teman-teman ya. Jadi balik lagi, percaya nggak percaya silakan teman-teman. Kalau ada yang nggak percaya boleh di kolom komentar, kalau yang percaya dan ngalamin sendiri silahkan komentar juga ya. Ini saya pribadi yang ngalamin ya. Dari situ, nah setelah habis tikungan, saya nggak mau nengok ke belakang lagi, boro-boro amit-amit ya, berdoa aja lah sebisa-bisa. Tapi untuk meyakinkan bahwa saya melihat sosok penampakan tadi, mobil yang dari arah depan dia ngelaksonin terus, didit. Nah pertanyaannya ya, apakah orang yang mengendarai mobil itu ngelihat juga di jembatan itu, atau ya kan banyak kemungkinan, atau gimana, entahkah itu ngikut ke saya atau kayak gimana, saya juga nggak tahu gitu kan. Ya intinya pas papasan saya udah nggak mikir lagi, gas dari situ, karena kan udah treknya agak sedikit lurus, gas. Nah cuman kan banyak polisi tidur ya kalau misalkan jalan tikus yang ke warga itu, mau nggak mau kan hampir jatuh teman-teman, duduk gitu kan. Keluar nggak mikir banyak lagi, masuk jalan bebas, keluar dari Raga Diem, saya gas terus kencang-kencangnya. Tapi dari barak masuknya ke Panyingkiran, ini khusus orang Sumedang pasti tahu ya. Kan ada beberapa lampu merah ya, yang dari apa yang setelah lampu merah barak ada lagi tuh yang tembus dari Karapiak ya. Tapi saya ngambil yang dari baraknya, saya belok ke Panyingkiran dan tembus-tembus nantinya di
Bisa ke Taman Telur, bisa juga ke daerah Cilengkrang ya, dan lebih dekat itu. Karena kan lebih kota juga ya, lebih banyak pemukiman. Saya ambil di situ, gas terus eh sampai keringetan. Sampai di base camp, saya cerita panjang lebar ke teman-teman, ke Mang Onet juga cerita, saya minum dulu air putih gitu kan. Karena waktu itu saya nongkrongnya di Bakso Iwan ya teman-teman. Mudah-mudahan nih Mang Iwan nonton ya. Dan yang suka pernah dan bukan suka ya, yang pernah dulu satu tongkrongan di Bakso Iwan, siapa tahu bisa nonton juga ya. Kebetulan nonton bisa gitu. Itu saya cerita lah, cerita. Ah udahlah katanya, itu mah cuman lagi apes aja ya, bisa jadi gitu kan, bisa jadi posisinya ya gue lagi apes waktu itu. Ya udahlah, akhirnya pulang tuh. Nah jadiannya kita sampai rumah, tiba-tiba udah ke air kan, tiba-tiba nggak bisa tidur teman-teman, gelisah karena kepikiran terus, kebayang terus, kepikiran terus, cerit kata gua. Nah dari situ kalau nggak salah ya, tiba-tiba subuhnya jam 5 pagi lah gitu kan, masih kedengeran kan orang udah beres adzan gitu kan, qomat gitu kan. Malah ya jujur aja ya, nggak munafik, gua nggak sholat waktu itu ya, malah diem di kamar, bener-bener badan meriang, panas dingin, kurang lebih 3 hari teman-teman, demam tinggi 3 hari itu kan. Ya takutnya kan orang tua mikirnya tipes atau apa ya, cuma saya cerita tuh ke orang tua ya, bahwa 2 hari yang lalu ya, hari ketiga nih ya, 2 hari yang lalu sebetulnya ngelihat sosok seperti itu, sosok penampakan seperti yang saya lihat lah ya. Saya agak malas juga ya nyeritanya. Nah akhirnya orang tua minta air ya. Kalau di kampung tuh kayak gitu, mungkin di teman-teman masih ada nggak ya? Bentar teman-teman, nih anak-anak baru pada pulang biasanya. Wah kedengeran ya. Ini tetangga Pak RT nih, iklan dulu jadinya ya. Jam segini biasanya baru pulang ya. Nanti suka nge-WA tuh, bro ikut apa ya, numpang lewat katanya. Lanjut ya. Nah setelah itu minta air lah ke Pak Ustadz, ke Kiai lah gitu kan. Kita ya mungkin si mama nyokap cerita lah, anak saya gini ya. Akhirnya saya minum dan alhamdulillah teman. Setelah itu saya istirahat full, gak lama di hari kelima saya bisa nongkrong lagi. Ya ibaratnya udah sehat lagi gitu kan ya. Ya mungkin entah tempelan atau apa saya juga nggak tahu, tapi dengan berkat suges, berdoa dengan air doa dari Pak Ustadz, akhirnya saya sembuh. Nggak sempat ke rumah sakit atau bahkan dirawat. Padahal demamnya tinggi banget, hampir 40 teman-teman. Ya itu udah tinggi banget, 39, sekian ya. Nah itu cerita pertama Pak RT waktu di Sumedang teman-teman, dan itu real. Nah menurut teman-teman gimana? Apakah ada yang sama ketika di jalan ngelihat sosok ya, walaupun cuman selewat, nggak bener-bener kayak gini, amit-amit ya Bang Bayi ya teman-teman ya. Boleh teman-teman kolom komentar. Dan ini kalau khusus obat orang-orang Sumedang mah pasti tahu ya jalannya ini begitu. Oke. Setelah itu pengalaman di Sumedang banyak ya. Kalau bisa dibilang banyak itu lebih dari 3 kali mungkin ya. Nah ini kejadiannya waktu itu ketika memang saya itu kan gede di rumah nenek ya, di daerah yang nggak sebutin ya, Sumedang aja lah gitu kan. Nah dari RT saya itu teman-teman ya, dari RT saya itu mau ke RT, misalkan dari RT 1 ke RT 2 dulu ya, tapi dulu teman-teman, sekarang udah rame banget ya. Ada jalan yang memang kalau misalkan lewat depan itu jauh, karena lewat jalan raya ya, jalan gang gede keluar ke jalan raya baru masuk ke gang itu ya, anggaplah ke RT 2 ya. Nah ada juga dari RT saya, dari rumah Pak RT itu, dari rumah nenek, mau main ke RT 2 misalkan ya, ada jalan yang memang cukup buat motor, itu jauh lebih dekat. Tapi dulu tuh jalan ke situ tuh ada kebun ya, ada kebun teman-teman ya, ada kebun yang memang agak sedikit luas sebelah kiri. Nah yang sebelah kanannya itu ada kayak sawah ya, tapi cuma sudah dibenteng, tapi ada pintu yang bisa tembus ke sawah itu.
ya, tapi agak cukup lumayan juga tuh ya daerah situ. Nah, paling berapa ya? Berapa meter ya? 200 meter lah. Lewatin si kebun itu dan lewatin sawah, dan setelah dari kebun itu waktu itu ada rumah yang memang masih kosong. Setahu Pak RT sih nggak lama ya, tapi ya bisa dibilang tetap waktu itu kosong ya. Nah, karena waktu itu gue itu ya agak sedikit beda ya, bandel ya gitu kan, karena di RT 2 ini ada temen si Tole ya, nonton Le nanti lah Le gitu kan. Nah, singkat cerita karena pengen cepet, gak terlalu malam-malam amat ya, warung masih buka waktu itu ya, ada warung tuh teman-teman ya. Ini nyokapnya si guru ya, ini sekarang Asep udah jadi guru ya. Bahkan waktu itu gua tuh sempet beli dulu rokok ya karena buat menghilangkan takut ya. Beli dulu, nyalain gitu kan. Dulu masih zaman belum terlalu rame gadget ya teman-teman, belum ada yang notabene-nya pakai handphone, WA atau BBM, nggak ada. Pokoknya main feeling aja. Stolnya pasti ada di rumahnya gitu. Stolnya pasti ada di rumahnya. Nah, itu walaupun udah malam gitu kan, mau kemana gitu kan, ya nggak ada motor juga gitu. Nah, si Tole ini tinggal di RT 2 ya, RT 2 sama kakaknya doang ya. Waktu itu kalau nggak salah masih ada si Nanang sama si Ujang, jadi bertiga. Nah, rumahnya tingkat 2 ya. Nyokapnya seorang kepala sekolah di daerah Bandung lah, jadi pulangnya mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali. Jadi rumah tuh kosong ya, nggak ada orang tuanya tempati. Maksudnya kosong itu nggak ada orang tua yang selalu stay, jadi ya buat base camp lah ya. Singkat cerita pengen cepet kan ya, karena kalau lewat jalan yang utama ya, Pak RT udah bilang tadi jalannya memang gede. Kalau keluar dari Gapura ya memang gede juga karena lewat jalan raya baru bisa ke RT 2 ya. Nah, akhirnya pengen motong tuh, pengen cepet ya, paling 10 menit ya kalau lari mah gitu kan, jalan rokok kan. Nah, itu karena memang jarang orang lewat ke situ teman-teman ya, jarang banget gitu. Itu benar-benar sepi ya. Ya kanan kiri udah jelas gelap gitu kan, karena memang tadi Pak RT cerita itu rumah kosong ya, gelap juga gitu. Anjir, mau lari gengsi juga ya, karena di ujungnya ada rumah. Di ujung tuh ada rumah ya, rumahnya agak sedikit gede, rumah saudara lagi gitu kan. Ini disclaimer ya kalau lagi nonton gua tuh kan. Tapi ya itu memang dulu ya, setahu saya, setahu gua ya, si kebunnya itu seolah-olah nggak diurus men gitu kan. Nah, jadi wajar ya kalau takut ada pohon-pohon pisang gitu. Mau lompat lagi, mau lari gengsi ya, takut ada orang lari gitu. Nggak lari juga takut gitu. Akhirnya agak sedikit jalan cepet tuh. Nah, ketika pas agak mengkol sedikit tuh, itu makanya jelas banget gitu kan. Entah saya punya gua tuh punya takut yang berlebihan ya, atau halusinasi, atau juga terlalu dipikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi apa ya, ketika ngelihat pohon pisang aja seolah jadi poci teman-teman, mungkin ya, mungkin. Tapi ya karena ini cerita sendiri itu kan, nggak dibuat-buat juga. Ketika lagi ngerokok pas belok sedikit, agak sedikit kelihatan walaupun nggak mau dilihat gitu kan, karena kan dari ujung mata ya lihat sosok poci, tapi tinggi banget, makanya merinding ya. Kalau nyeritain cerita sendiri merinding teman-teman. Minum dulu ah. Ya itu ya, mau balik lagi juga takut juga karena agak sedikit jauh, mau dilanjutin juga takut juga gitu kan, bingung, stuck, malah diem. Itu nge-freeze teman-teman, tak diem tapi sambil lihat. Dan memang nggak kelihatan jelas banget, enggak teman-teman ya. Makanya disclaimer ya, kalau ada orang yang lihat bener-bener jelas ya bonus mungkin ya, tapi itu nggak terlalu jelas. Tapi ya yang dilihat sama gue itu sosok itu mungkin berapa detik ya, tak mulai ada tenaga buat lari, akhirnya gue lari
Jujur ya waktu itu masih zaman-zaman pakai sendal swallow ya. Sampai sekarang juga Pak RT pakai swallow sih ya, mau ke rumah mau keluar gitu kan. Enakeun dia. Mana nih penggemar swallow boleh komen ya. Ngablas saat guys lari. Lari sampai putus. Ah udahlah, tadinya niatnya ya udahlah nggak usah dibawa lagi gitu. Tapi karena setelah jalan itu gang kecil itu kan udah rumah-rumah lagi, takutnya ada yang ngeronda ya. Jadi ke rumah situ ada pos ronda di situ. Anjir, tensin juga ya gua lari terus nggak pakai sendal. Ya udah pasti kan tahu nih anak lari terus sendalnya putus. Akhirnya dibawa lagi, balik lagi dikit tuh ya, dibawa lagi. Karena gue mikir ya sendal swallow itu kan bisa tinggal pakai paku gitu aja, bisa apa ya, bisa dipakai lagi lah untuk sementara ya. Akhirnya ya soal dijepit gitu kan jalan. Taunya bener ada orang ya, aduh tung gitu kan. Nah guys, jadi bener-bener kejadian itu keringat dingin ya, keringat dingin. Terus gue tuh cerita, nyampe lah akhirnya ke rumah situ. Tadi gue jalan situ lewat kebun, Mas Tole kan langsung apa ya, nyimak gitu kan. Nah itu di lantai 2 teman-teman ya. Waktu itu kakaknya pada nggak ada, pada keluar lah intinya. Gue cuman berdua, itu juga lama ngetok-ngetoknya lama banget gitu kan, baru keluar dia. Nah cerita lah sambil ngerokok lah, ambil ngopi gitu kan. Lagi gini, gue nemu ya sosok seperti itu gitu kan. Nah posisi kamarnya si Tole yang di lantai 2 itu. Jadi ketika kita lihat jendela itu langsung ke sawah gede teman-teman, sawah lega yang bisa lihat juga ke kolam yang ada, kan ada kolam-kolam tuh, bisa lihat juga ke pacuan kuda ya. Rumah Pak RT itu di Sumedang tuh dekat pacuan kuda teman-teman. Jendelanya tuh kebuka. Di kamar tuh ada jendela yang dibuka dari samping. Ya karena kita ngerasanya ya udah aman-aman aja, termasuk gua juga sambil ngerokok, sambil nyeneran ini kan, ya Setole juga sama. Teman-teman tiba-tiba tahu ada sosok ya yang nggak jelas juga, cuman ya kayak gitu ya, itu gini nih dan itu disaksikan sama berdua teman. Kaget ya, sontak ya loncat ya, dua-duanya loncat langsung ke lantai bawah. Situ gua nginep guys, rinding ya, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dulu zaman gadget juga ya, Pak jujur ya, gue aja belum punya ya waktu itu ya, mungkin waktu masih zaman-zamannya SMA lah ya, belum megang gitu kan. Masih kalaupun komunikasi punya bibi ya, punya tante dulu masih pakai handphone yang segede gaban itu Nokia. Sekali-kali pinjam ke sekolah, biasanya kalau hari Sabtu buat gaya-gayaan. Nah itu Story sampai bilang, wah gelo katanya, ngikut katanya. Udah situ stuck sampai jam 2 diem di lantai bawah, mau keluar juga males gitu kan. Akhirnya kita diem dan alhamdulillah kakaknya setelah datang, ngobrol-ngobrol, kita balik lagi ke lantai 2 dan sampai paginya aman ya. Nggak bisa tidur, gelisah anjir, dimeremin juga nggak bisa gitu kan. Itu kejadian melihat sosok Oci teman-teman ya, di masih daerah komplek juga, masih daerah perkampungan Pak RT ya. Cerita kedua, lanjut gak nih? Lanjut lah ya, lanjut ya. Itu masih di seputaran daerah Sumedang ya. Kalau yang nanti pendakian yang ke Cakrabuana, nanti Pak RT bikin lagi nih secara eksklusif ya, secara eksklusif, karena itu panjang banget teman-teman, karena itu panjang banget ya. Itu kenang-kenangan sama Gonon, kenang-kenangan sama si Doyok ya, banyak lah, Asep, Yopi, Andar, wah banyak teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga, dan ini adalah cerita ketika Pak RT sudah hijrah ke kota Bandung ya. Waktu itu jadiannya sekitar di tahun 2006 ya teman-teman, karena Pak RT itu angkatan 2005. Mana nggak cung ya, angkatan 2005 ya. 2006 sudah mulai eksis dari Sumedang Bandung begitu ya. Nah, yang sering Pak RT lakukan adalah perjalanan malam. Dulu masih pakai Vespa ya. Ya Vespa, kalau nggak salah awal-awal juga punyanya Vespa ya Pak RT ya, punya Sprint lah, 7379 lupa. Nah,
Biasanya karena Pak RT ini nggak punya SIM, Pak RT itu melakukan perjalanan malam dari Sumedang, ya habis sisa lah jalan ke Bandung. Ya, kebetulan teman-teman waktu itu ngekosnya daerah Suci, jadi Cahem maju sedikit lah gitu ya, masih pada tahu lah. Nah, ini ada kejadian yang memang percaya nggak percaya ya itu ada dan itu dialami sendiri. Akhirnya waktu itu kejadian singkat cerita, ya jalurnya pasti jalur Ceres Pangeran teman-teman ya gitu. Ya terus Vespa tahu sendiri ya, lampunya kadang-kadang melempem ya, lampu depan gitu kan. Nah waktu itu hari Kamis malam, berarti malam Jumat dong, kita sudah janjian sama anak-anak yang ada kos, yang sudah ngekos di Bandung, dan itu kebanyakan kakak kelas ya. Jadi Pak RT ini jujur mainnya sama kakak kelas terus gitu kan waktu zaman sekolah juga. Nah akhirnya karena sudah janjian, jadi Pak RT itu gue tuh pengen ya nyampe lah Kamis malam, Jumat istirahat, hari Sabtunya main begitu. Siklusnya kayak gitu aja terus ya, karena kan udah sekolah juga udah keluar ya gitu kan, sambil cari-cari kerja. Waktu itu mikir udahlah kerja gitu kan, kasarnya ya, nggak kepikiran kuliah ya, mungkin ya karena dibiaya juga. Akhirnya singkat cerita jalan ya teman-teman, jalan, dan Pak RT itu jalan sendiri karena teman-teman gue tuh udah jalan duluan, ada asar kalau nggak salah, nggak tahu, lupa lah. Gue itu ada halangan nggak bisa sore itu ya, karena mungkin takut juga ya kalau misalkan dipaksain sebenarnya bisa bareng-bareng ya aman, tapi ya nggak mau juga ngerepotin ketika hilang ya, ngerepotin teman-teman juga. Ya udah cari aman aja, malam pada Isya lah berangkat. Ces kurang lebih ya kalau Sumedang Bandung itu kalau santai ya 2 jam aja gitu kan. Ya kalau agak sedikit cepat 1,5 jam lah, apalagi kalau pakai motor gitu kan. Kita jalan di awal sebenarnya udah rudet teman-teman ya, dari rumah di alun-alun Sumedang tepatnya itu motor tiba-tiba mogok, pak, aduh mogok ya. Nah, dari situ seperti biasa dibenerin, ternyata ya bensin aman karena kan udah prepare ya, beli bensin ya minimal berapa puluh ribu lah waktu itu, yang apa ya, notabene-nya bisa sampai ke Bandung ya 50.000 nyampe. Terus Pak RT mikir, oh ini bisa jadi banjir, tapi kalau kadang-kadang Vespa ya kalau lagi jalan jarang banjir men gitu kan, mikirnya gitu aja. Busi kayaknya, RT mikirnya gitu kan. Ya ada 20 menit itu businya direnggangin dulu gitu kan, takutnya terlalu irit kalau diiniin ya, busiin dibuang dulu itu ya, di apa, ketika dibuka businya dibuang dulu, takutnya ada air atau apa. Awal-awal udah mulai stres ya, anjir ini gak jadi nih, tapi karena udah pengen ke Bandung ya, teman-teman juga udah pada stay di sana, udah janjian kita nih malam minggu mau dugem. Itu gitu kan, zaman Amare teman-teman, mana alumni Amare sama Embassy, mana ngumpul ya. Nah akhirnya jalan teng, oh ini mah biasalah kata Pak RT ya, gangguan kecil, nggak mikir kemana-mana, brengkot jalan ya. Akhirnya jalan mana itu ya, sebelum Samosja kalau nggak salah, Patung Kuda ya, di situ mogok lagi. Aduh, tiba-tiba kayak yang gembos gitu ya, kayak motor Vespa yang habis bahan bakar, bak ke pinggir lagi gitu kan. Apalagi udah malam kan, banyak mobil-mobil gede kan gitu kan, daerah situ ya, daerah Samosja ya, agak minggir naikin ke trotoar. Kalah di situ mulai, oh ini kayaknya busi deh, kayaknya mikirnya gitu aja, kayaknya busi, padahal sebenarnya mungkin ya itu udah tanda-tanda ya gitu kan. Nah akhirnya karena masih agak siang juga ya, karena berangkat kan pada Isya ya, mungkin jam 8 waktu itu ya, jam 8-an, dan masih banyak kendaraan yang notabene-nya masih banyak jalur yang ke Bandung gitu kan, apalagi sudah mau weekend ya, malam Jumat itu weekend ya, Jumatnya mungkin ada sebagian yang sudah pada stay, orang Sumedang tuh pada berangkat ke Bandung ya, mikirnya rame aja gitu kan. Karena gua itu selalu bawa kabel kopling, kabel gas, sama si busi baru ya, di tetepeng si Vespa itu ya, udahlah ganti. Itu dibuang sama Pak RT masih businya, buka lagi, bener businya diganti tuh, motornya nyala lagi, gas lagi teman-teman.
Dan gua tuh ngerasa udah oke banget, nyaman lah, nyampe ini mah gak akan mogok-mogok lagi, itu mah si businya udah lemah gitu kan pikirnya. Udah sambil rokok teman-teman, pakai Vespa, nyampe lah jalur Cadas Pangeran. Kan Cadas Pangeran tuh pola kelok kan. Nah tiba-tiba saya dikagetkan, gua dikagetkan teman-teman, ada orang ya, merinding gua ya, itu nyebrang, tiba-tiba nyebrang, nggak jelas gitu kan, cuman kayak perawakan nenek-nenek hitam-hitam. Karena gini ya, mungkin kayak Pak RT lagi bawa mobil ya, tiba-tiba nih ada orang nyebrang gitu kan. Itu kadang-kadang kalau bajunya hitam-hitam itu udah deket baru kelihatan, ih, ada orang nyebrang gitu kan. Ya bahaya ya kalau malam-malam gitu kan, kalau kitanya nggak fokus ya. Nah itu Pak RT astagfirullahaladzim ngerem kan, karena oleng ya, nahan rem dan ngebanting kanan kiri gitu kan, hampir jatuh. Itu Cadas Pangeran ya. Banyak merinding. Yus. Maju lagi kan, aduh yang ngomel-ngomel lah, ngajar gitu kan, nyebrang sembarangan gitu. Untung nggak kenapa-napa. 2 menit kemudian, nggak lama, mikir, Cadas Pangeran men, kurang lebih jam 8 malam, ada orang nyebrang. Apa ya, Pak RT, pikiran Pak RT, nggak ada warung ya, pas di jalur itu tuh nggak ada, masih belum ada warung yang ramai ya. Kalau Cadas Pangeran ya tengah-tengahnya tuh nggak ada warung teman-teman, pinggir-pinggirnya sebelumnya adalah warung-warung pemberhentian buat truk-truk gede kan gitu kan, yang warung remang-remang gitu. Ini enggak, anjir, mikir siapa tadi yang nyebrang gitu kan. Udah mulai keringet dingin tuh ya, apalagi kan pakai helm, terus saya pakai bab gitu kan, anjir, panas gitu kan, tiba-tiba badan panas gitu kan, buka kan. Saya agak berhenti, dan berhenti itu bukan mogok, saya berhentiin aja kan, saya ngerokok lagi. Nah teman-teman, itu masih masih jalur Cadas Pangeran juga, cuman saya ingat ada rumah makan di kanannya, ada pemandian, sampai sekarang tuh ada sebelah itu agak gede ya, sebelum jembatan ada jembatan kecil, saya sebelah kirinya, dan rumah makannya rame teman-teman. Makanya saya berhenti karena ada truk-truk gede juga pada berhenti ya, termasuk mobil pribadi juga. Saya berhenti di situ, parkirannya juga luas, saya nyalain, saya buka bab gitu kan, saya jalan lagi. Nah dari situ sebenarnya nggak lama teman-teman ya, sampai perbatasan yang memang setelah Cadas Pangeran itu ya, sebetulnya gitu kan, sebetulnya udah lewat, sorry, karena kan batasnya sampai Patung Dendles ya, kalau mau menuju arah Bandung. Nah disitulah berhenti Pak RT, karena mikirnya udah lewat ya. Di sebelah kiri, nanti benar udah lewat ya, karena ketika ada yang nyebrang terus Pak RT inget, Pak RT itu mindsetnya tuh gimana caranya lewat dulu, jangan sampai mogok amit gitu kan, gelap ya, udah ditinggal lah sebenarnya, udah niatan ya kalau mogok di tengah-tengah ditinggal aja ya, nggak tahu jalan atau apa-apalah gitu kan. Jarang kalau Vespa mah ada yang nyolong gitu, jalan aja daripada bahaya kan. Nah akhirnya dari situ Pak RT ngerokok, jalan lagi. Dari situ tuh kan simpang dulu, udah simpang baru sebelum ke Jatinangor ya, masih jalur-jalur Tanjung Sari lah gitu kan. Itu teman-teman ya, para subscriber Jelang Malam, Pak RT ngerasain motor berat banget teman-teman ya, berat banget, truk 1, 2 truk, aduh apa ya, tapi motor jalan, untungnya jalan terus 3, 4, kayak nggak kuat, anjir kenapa ini ya gitu kan, mikir, jalan lurus, turun gigi lagi, truk 3 lagi, terus aja gitu. Dan teman-teman ya mungkin kalian ngerasa ya, kalau pakai kendaraan roda 2 ya, kalau sendiri sama kayak kita ngebonceng orang, beda kan, beda bebannya kan, beda tenaganya juga, ke motornya beda. Dan gue itu ngerasa anjir ini ada beban gitu kan, aduh berdoa aja ya, sambil ngerokok aja terus ya. Maksudnya apa ya gitu kan, kalau waktu dulu mah ya udahlah, nggak terlalu ini gitu kan, maksudnya apa terus itu. Nah sampailah di alun-alun Tanjung Sari, depannya kan ada masjid ya, belok tuh masjid ya, belok di masjid, berhenti, bukannya sholat ya, pengen berhenti, pikirnya gini, kalau memang ada makhluk halus ngikut gitu ya, kalau saya bawa ke masjid kabur gitu. Saya di situ standarin motor, saya cari ke kios,
ya. Gua cari ke kios buat beli kopi. Ya, kopi sasetan yang di seduh pakai gelas plastik ya. Situ saya ngerokok. Motor masih disimpan di parkiran masjid, teman-teman. Sayanya nggak sholat. Ya cuman pikir ya, ini gua kalau disimpan di parkiran masjid kayaknya kabur gitu kan. Dah jalan lagi. Tapi udah bener kayak normal lagi gitu kan ya, jalan normal lagi gitu kan. Nah ini gongnya, karena waktu itu posanya kan daerah Suci ya, iya bener kalau nggak salah, belakang Widya Tama percisnya teman-teman. Nah ini yang goksnya ya, waktu itu udahlah gitu kan, alhamdulillah sampai Bandung ya, akhirnya udah lewat Cicaheum ya. Nah mungkin teman-teman yang ada di kosan itu pada keluar karena malam Jumat baru ingat itu ladies night ya. Ada beberapa, salah satu tempat hiburan malam itu yang memang ramai banget tuh malam Jumat ya, buat perempuan masuk gratis. Jadi karena saya udah kemalaman masuk ke kosan ya karena mungkin posisinya ada 10 kamar. 10 kamar itu 2 lantai. Dengar-dengar si kosannya itu angker juga ya, karena mikirnya ya udah di Bandung dan ada teman juga di situ. Nah teman-teman, saya masuklah, biasa parkir motor gitu kan, tapi kebiasaannya karena si bagian dibikin ya memang kayaknya full deh kalau nggak salah ya, full buat parkiran motor. Saya juga mikirnya ya udah mau langsung masukin motor, cuci muka atau mandi lah, langsung istirahat ya gitu kan, ngumpulin tenaga. Nah singkat cerita, masuklah, nggak dikunci teman-teman, masuk ya. Mungkin ada anak-anak lain yang memang pada ngekos di situ juga tuh, cuman bukan grup saya gitu kan ya. Dibuka, masuk ya gitu, barulah saya tuh ngeluarin handphone ya, ngasih kabar bahwa gue udah sampai. Diketok-ketok karena ternyata dikunci kan gitu. Nah ada teman bilang gitu kan, karena ada grup kan, tuh kunci kamar gue bro Andre katanya mang ada di bawah keset. Ya wis lah gitu kan. Buka, simpen tas gitu. Sebelum bersih-bersih, gua tuh ngerokok dulu depan kamar kosan gitu, kamar kosannya banyak lah gitu kan, kamar mandi itu 2 gitu. Terus kayak di ruang tamu buat motor ada ruang tamu lagi, di situ ada meja, ada telepon kosan gitu kan ya, kayak ruangan gitulah gitu. Duduklah di meja, ngerokok. Tiba-tiba ada yang lewat ke dapur kering teman-teman ya. Karena kan disitu ada mesin cuci, terus ada dapur yang buat masak ya, siapapun boleh masak ya, penghuni kosan. Gue mikir ya, ini kalau penghuni atas pasti kedengeran lewat tangga ya biasanya anak-anak kosan gitu ya, bubuk gitu kan jalan. Ini mah mulus teman-teman, kayak gitu, ini siapa gitu kan. Penasaran kan, otomatis lihat aja. Jadi kayak masuk dapur terus kalangan tembok ya, kayak wastafel kompor, udah ya kelihatannya ya cuman kitchen setnya doang gitu kan. Penasaran dilihat siapa, ditunggu-tunggu apa masak gitu kan, ini merinding gua, apa masak gitu. Enggak juga, tungguin aja karena kan rokok masih banyak ya, rokok aja. Liatin, men, nggak nyampe 5 menit lah, kelamaan tuh kalau 5 menit mah ya. Disitu langsung tiba-tiba merinding. Penasaran kan, nggak nyampe 5 menit penasarannya gitu kan, karena dilihat kosong. Play kata gue langsung keluarin lagi motor, nanya ke teman-teman pada nongkrong di mana. RT langsung nyamperin. Kalau nggak salah ada sebagian yang memang berangkat jogging, ada sebagian yang nongkrong di Matahari. Teman-teman anak Matahari mana, alumni Matahari, boleh komen di kolom komentar ya. Itu cerita ketiga. Keringetan ya ini, gila ya. Oke, lanjutlah, masih panjang ya. Cerita keempat, cerita terakhir kayaknya ya. Masih ada lagi, masih ya. Kalau misalkan tiba-tiba videonya rame minta dilanjut Pak RT, cerita Pak RT aja, kayaknya banyak banget ceritanya, banyak guys. Karena apalagi setelah sekarang ya bikin konten-konten misteri dan horor itu lumayan teman-teman. Mungkin karena sering ya,
terlalu mindsetnya terlalu berimajinasinya, jadi seorang agak sedikit peka ya. Cerita keempat, nah ini goks banget ya. Cerita keempat itu agak sedikit udah lama ya. PRT stay di Bandung. Nah udah mulai banyak temen ya, banyak yang temen yang pada masih kuliah, ada yang sudah kerja, dan waktu itu posisinya PRT ya memang udah kerja ya, udah lumayan lah, udah punya penghasilan gitu kan ya, walaupun ya gak gede gitu, masih zaman probation gitulah, tapi ya alhamdulillah teman-teman ya punya pegangan ya, kasarnya kayak gitu. Singkat cerita, kita itu aduh lupa harinya tuh hari apa, tapi kejadiannya Pak RT masih ingat dan teringat jelas ya. Dan ini kejadiannya banyak sekali di channel-channel YouTube, banyak orang nge-review, banyak orang yang explore juga, banyak orang yang mengalami juga gitu kan. Apalagi kesini marak juga yang namanya sudah banyak apa ya, ojek online gitu kan. Banyak cerita-ceritanya, dan kejadiannya ini kejadian di Jalan Siliwangi ya, mungkin teman-teman yang orang Bandung tahu ya. Nah kejadiannya kita lagi pada main waktu itu di musim hujan, musim penghujan gitu kan ya, bulan-bulan berberan lah gitu kan, September, Oktober, November, Desember lah gitu ya. Karena memang waktu itu lagi hujan, kita waktu itu kos di masih daerah sekitaran Suci kalau nggak salah ya, masih di sana. Dan Pak RT juga udah bawa motor waktu itu, pakai Mio ya kalau nggak salah ya. Nah singkat cerita, teman-teman udah pada ngumpul tuh ya, Dago atas teman-teman ya, Simpang Dago terus gitu kan ke daerah Dago atas, ada daerah Dago Bengkok sana lah, tapi sebelumnya ya pada nongkrong di kosan itu. Nah Pak RT tuh waktu itu nunggu dulu hujan, anjir malas kecil tapi rame gitu kan, tetap basah. Orang lain ya karena mungkin sudah pada berangkat gitu kan, udah pada berengkot, ya udahlah nanti aja. Jam 8 berangkat dari kosan, 8 malam, just ya yang namanya jalan gede ya, kalau berangkat mah nggak apa-apa guys, aman-aman aja. Nah singkat cerita ya, kita nyampe lah di kosan teman-teman kita ya, masih daerah-daerah ya sebelum terminal Dago lah gitu kan situ. Nah bentuk si kosannya ada di sebelah kiri jalan raya besar, cuman agak masuk dulu, gede teman-teman, 2 lantai ya, gede. Ini disclaimer ya, Pak RT nggak sebutin nama tempat kosannya, namanya apa, nggak, cuma daerahnya aja, kan banyak Dago mah ya. Nah itu dari halaman parkirnya aja itu pohonnya gede-gede, asli gede-gede men. Udah mulai dalam hati ya, ini orang mau ngekos di sini gitu ya, pohonnya gede-gede gitu, nggak tahu pohon apa gitu. Tiba-tiba habis hujan lagi. Nah gue pikir ya, itu apakah dulunya bekas gedung atau perkantoran yang memang dijadikan kos-kosan ya, kayak wisma gitu ya. BM lah, zaman BM ya, BM bro, gue ada di parkiran, naik aja lantai 2 kamar sekian, anak-anak pada nongkrong juga yang nolol gitu ya, mang di dia mang gitu kan. Oke, lewat tangga, anjir serem banget gitu kan, serem banget gitu. Udahlah akhirnya sampai. Nah biasa kan udah habis berkendara, apalagi cuaca habis hujan dingin, ikut ke toilet, dikira RT, dikira gua tuh dia satu kamar plus kamar mandi di dalam, ternyata enggak. Memang kamarnya luas, gede teman-teman ya. Ya kamar-kamar kosan gitu ya, cuman kamar mandinya ternyata di luar. Di mana bro gitu kan, sebelah sana tuh di pojok. Anjir pas masuk teman-teman ya, jadi kamar mandi itu kayak kamar mandi gimana ya, kayak kamar mandi wisma gitu anjir, keeng gini kata gue ya. Tapi ya udahlah, udah pengen buang air kecil doang ya, udah saya ngomong kayak, bro anjir lu ke kamar mandi nggak takut gitu kan. Ya justru itu gue akan mau pindah katanya, ini juga lama kan di sini baru berapa 2 bulan katanya, 3 bulan. Ya itu kendalanya kalau dia pengen buang air atau kegiatan ke air malam-malam, anjir bro tegang katanya. Oh gitu ya. Akhirnya konyolnya kita tuh di malam itu kita pada ngobrolin horor teman-teman. Kurang ajar kata gue, ngobrolin horor gitu kan. Nah singkat cerita ya, yang namanya
udah pada kumpul-kumpul ya, tiba-tiba suka ada acara di dalam acara ya, mungkin banyak, coba tag siapa orangnya yang kayak gitu ya. Tiba-tiba si ini mau jemput ceweknya, ini mau kemana dulu. Nah, bilang ke temen gua itu, nggak akan balik lagi, itu mah modus gitu kan, pasti pulang. Nah akhirnya kita berempat masuk, yang punya kosan berarti bertiga nih ya, yang dari luar. Si A pergi, si B pergi, tinggal gua sama yang punya kosan kan, ngobrol aja ya. Ini disclaimer, nama samaran aja, misalkan sama si Adit lah misalkan, bro ya. Karena ya memang ngobrolnya kita santai sambil ngerokok, ngopi gitu kan, cemilan, nggak kerasa tuh kurang lebih sekitar jam 11-an, cabut bro gitu kan. Tuh kan bener, anak-anak gak balik lagi gitu ya. Mau begadang, si Adit bilang gitu kan, udah nginep aja lah, pulang pagi gitu. Enggak lah, gue nggak bawa persiapan, pulang aja, aman kata gue. Dianterin tuh parkiran, pulang lah. Tadi ya jam 10-an lah, sebenarnya masih siang ya sebenarnya, jam segituan untuk Bandung tempo dulu ya, just gitu kan. Mulai lah turun ke bawah. Sebenarnya kan kalau misalkan ke daerah Kosan Suci itu harusnya kan cuman lurus aja dari Dago, lewatin berapa perempatan. Ini nggak tahu men, tiba-tiba gue pengen belok ke kanan, nggak ngerti ya apa dan maksud dan tujuannya tuh apa. mungkin karena kalau misalkan dari Dago atas lewat ke Siliwangi ya, terus lurus masuk Ciamplas, tuh waktu rame-ramenya Embassy gitu kan, Tropicana, mikirnya siapa tahu ya bisa cuci mata, mikirnya mungkin ya, yang terbesit sama PRT ya. Nanti habis beres Ciamplas perempatan kita ambil flyover belok kiri, jalan lah Pasopati, tembus Gasibu baru Cahem, itu mikirnya ya, Pahlawan baru Cahem gitu. Akhirnya ternyata lewat situ aja. Nah anjir ya, karena mungkin udah agak sedikit malam gitu kan ya, jalur Siliwangi itu sepi teman-teman. Dulu masih belum banyak, mungkin ya gua tuh nggak terlalu anak YouTube banget, enggak ya, radio lah dulu ya gitu kan. Nah sempat pernah dengar di salah satu stasiun radio Ardan ya, acara malam Jumat tuh Nightmare. Kepikir anjir jalan sini, kata gua, jangan-jangan nih, itu udah di jalan tuh udah kayak gitu ya. Cuman ya udah jalan aja santai gitu kan. Nah guys, tiba-tiba ya tuh jalan Siliwangi itu ada jembatan ya, ada jembatan. Setelah habis, kalau dari sini ya, kalau dari Dago habis jalan turunan ya itu kan, kirinya kan hutan, kan kirinya hutan. Itu men, gua ngelihat ada sosok siluet anak kecil ya, anjir ya. Makanya balik lagi ya, kalau ngelihat penampakan itu PR itu nggak pernah yang sejelas mungkin, tapi siluet aja ya, merinding. Dan itu yakin dia, anjir ini nggak mungkin kambing gitu kan. Malam-malam tiba-tiba ya langsung ngerespon ya, itu bulu kuduk langsung merinding. Istighfar, astagfirullah, terus digas, tetap kontrol karena takut ya itu jembatan amit jatuh masuk sungai lagi gitu kan. Terus gitu. Nah ini yang goksnya ya, kenapa pasti diingat itu, setelah habis Ciamplas naik tuh jalan Pasopati, jembatan layang itu, perasaan Pak RT mungkin ya, atau kenapa ya, terlalu takut ya, itu kayak ada orang yang di pinggir teman-teman, anjir gitu, gas terus gitu kan. Gimana caranya ya, kita tetap kontrol dan selamat sampai kosan ya gitu kan. Terus akhirnya sampai, alhamdulillah lah ada apa-apa di jalan gitu ya. Akhirnya sampai bersih-bersih ke air. Nah ini yang aneh tapi nyata ya teman-teman. Malamnya ya mungkin ya jam 11, jam 12, jam 1 udah mulai tidur gitu. Gue tuh mimpi, dan mimpinya tuh sama, pulang dari temen gitu kan ya. Yang namanya mimpi mah kadang-kadang suka loncat-loncat ya, tapi jalurnya itu dari mimpi itu teman-teman. Gua tuh ditampakkan sosok anak kecil ya,
tapi di mimpi itu seolah ini merinding gue tuh turun teman-teman, turun terus kayak yang malah diajak ngobrol gitu kan, malah bercanda gitu, malam-malam posisinya. Ya, cuman ya balik lagi yang namanya mimpi tuh nggak jelas ya, nggak pernah jelas, tapi ya kondisinya tuh ngobrol terus seolah dia bilang aku tuh di sini kecelakaan katanya gitu. Anjing merinding banget itu di mimpi ya. Tiba-tiba bangun pagi jam 8 lah kalau nggak salah, bangun pagi agak sedikit ngehulang tuh, agak sedikit ngelamun gitu maksudnya. Anjir kok bisa mimpi ya gitu kan. Nah dari situ jujur ya, gue itu PRT itu kapok ya teman-teman, agak berapa lama tuh ya, kalau agak kepepet teuing lah gitunya cenah ya. PRT nggak mau lewat situ ya. Kalau sore masih siang masih oke lah, kalau malam nggak mau, kajian ngeliling lah ya, peribahasanya mendingan agak sedikit ngeliling juga, yang penting nggak mau jalur itu karena masih trauma. Dan setelah kesini cari di beberapa pencarian kayak di YouTube apa anjir, jadi kalau orang Sunda bilang mah ruas karenakeun ya. Oh ternyata dalam sini tuh kalau malam ya, kalau kitanya lagi ngelamun banyak pikiran ya agak horor juga gitu kan. Makanya kalau kita berkendara ya mau kemana pun ya pesan moralnya ya berdoa dulu lah, jangan ngelamun. Nah oke teman-teman, ada 1, 2, 3, 4 cerita dari Pak RT ya, mungkin masih banyak lagi, banyak ada ya teman-teman, dan itu real cerita Pak RT yang tidak ditambah-tambahkan, bahkan dikurang-kurangi ya, atau ya dilebih-lebihkan. Dan semuanya teman-teman yang menilai boleh berkomentar. Nanti Pak RT ditulis di deskripsi ya, siapa tahu teman-teman punya cerita, nanti biar Pak RT yang ngembangin aja ceritanya dan dibawakan versinya jelang malam, mudah-mudahan kalian suka. Oke? Cukup sekian dulu teman-teman, ini keringatan ya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada intonasi yang memang tidak enak juga, mohon dimaklum lah. Karena PRT ini akan terus belajar, akan terus berinovasi supaya konten-konten ini benar-benar nyaman ditonton sama kalian. Sekali lagi terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, karena ketika PRT punya video baru, ketika live streaming bisa muncul di notifikasi YouTube kalian ya, karena gratis teman-teman. Subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.